Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alin Marlina dari Farmaside 2019. Di sini saya akan mempresentasikan identifikasi kation dan anion untuk memenuhi salah satu tugas ujian akhir semester kimia kualitatif. Selanjutnya, saya akan mempresentasikan yang diambil dari salah satu jurnal yang berjudul Analisis Kandungan Zat Besi pada buah kelor dan daun kelor yang tumbuh di Desa Matang, Kecamatan Dua Bokoe, Kabupaten Bone. Pendahuluan, sayuran kelor secara nyata memberikan dampak pada perbaikan kesehatan dengan fenomena yaitu menurunkan kandungan kolesterol dan trigliserida di dalam darah, memberikan vitamin dan mineral utama yang berfungsi untuk memelihara kondisi fisiologis tubuh tetap normal, mengendalikan gula darah, dan membantu menormalkan gula serta keseimbangan energi. Selain itu, ternyata kelor dapat memberikan daya penuh untuk anti penuaan dan antiinflamasi serta substansi yang berfungsi sebagai anti kanker. Selanjutnya, menurut Untung Suwahyono, daun kelor mempunyai kandungan zat besi atau Fe yang tinggi, yakni dalam 100 gram daun kelor mengandung 7 mg zat besi atau Fe. Pemasok zat besi atau Fe terbanyak dari golongan pangan hewani adalah ikan sebesar 10,4% dan dari golongan sayuran adalah daun kelor sebesar 9,9%. Zat besi atau Fe merupakan salah satu mineral yang terkandung dalam kelor. Zat besi adalah mikromineral yang sangat penting dalam tubuh karena berfungsi dalam pembentukan sel darah merah. Selanjutnya, metode penelitian. Penelitian ini dilaksanakan pada bulan April sampai Juni 2010. Sampel buah kelor dan daun kelor pada penelitian ini diambil dari Desa Matajang, Kecamatan Dua Bokoe, Kabupaten Bone dengan metode pengambilan sampel secara acak sederhana. Preparasi sampel dilakukan di Laboratorium Kimia Balai Besar Industri dan Perkebunan Makassar, dan pemeriksaan analisis kadar zat besi atau Fe pada buah kelor dan daun kelor atau Moringa oleifera yang berasal dari Kecamatan Dua Bokoe, Kabupaten Bone dilakukan di Laboratorium Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Makassar. Berikut alat-alat dan bahan-bahan yang digunakan. Prosedur. Sampel yang akan dianalisis terlebih dahulu, yakni daun kelor dipisahkan dari tangkainya, sedangkan untuk buah kelor diambil daging buahnya lalu dipotong kecil-kecil. Analisis kadar air. Objek yang akan dianalisis yaitu buah kelor dan daun kelor ditimbang dengan teliti sebanyak kurang lebih 30 gram pada cawan dan dikeringkan pada suhu kurang lebih 105 derajat Celcius selama 3 jam. Kemudian ditimbang hingga bobot konstan. Preparasi sampel. Sebanyak kurang lebih 2 gram sampel dikering untuk buah kelor dan kurang lebih 3 gram sampel kering daun kelor ditimbang dengan teliti dalam cawan penguap dan didestruksi pada tanur listrik dengan suhu 5000 selama 2 jam, kemudian didinginkan pada suhu kamar. Untuk hasil dan pembahasan, pada penelitian ini kadar air pada buah kelor lebih tinggi dibanding kadar air pada daun kelor. Hal ini dikarenakan pada buah terdapat hormon-hormon pematangan buah yakni gibberellin, sitokinin, auksin, dan etilen, di mana hormon-hormon tersebut dapat bekerja jika larut dalam air. Sedangkan pada daun kadar airnya lebih rendah.
Hal ini disebabkan air pada daun digunakan pada proses fotosintesis yang berkelanjutan, sehingga air yang diserap dari dalam tanah lebih banyak pada buah dibanding pada daun. Selain itu, secara fisik buah kelor berbentuk sel gabus, di mana dengan bentuk ini dapat menampung air lebih banyak. Pada penentuan kadar zat besi atau Fe, pada buah kelor diperoleh hasil yakni jumlah rata-rata kadar zat besi atau Fe paling tinggi 4,50 mg dalam 100 gram. Sedangkan pada daun kelor diperoleh hasil kadar zat besi atau Fe paling tinggi yakni 6,22 mg dalam 100 gram daun kelor. Dari hasil penelitian ini juga dapat dilihat bahwa kadar zat besi pada daun kelor lebih tinggi dibanding pada buah kelor. Hal ini dikarenakan pada daun terjadi proses fotosintesis yang melibatkan zat besi atau Fe sebagai pembawa elektron pada fase terang fotosintesis. Zat besi atau Fe sangat penting dalam pembentukan klorofil, namun tidak menjadi bagian dari molekul klorofil tersebut. Dengan demikian, zat besi atau Fe lebih banyak terdeposit pada daun. Untuk kesimpulannya, adanya variasi kadar zat besi atau Fe baik pada buah kelor maupun daun kelor pada setiap titik pengambilan sampel menunjukkan bahwa terdapat pula variasi kandungan mineral dalam tanah. Kadar zat besi atau Fe pada daun kelor lebih tinggi dibanding dengan kadar zat besi pada buah kelor. Hal ini dikarenakan zat besi terlibat dalam proses fotosintesis yang terjadi pada daun sehingga lebih banyak terdeposit pada daun. Kadar air pada buah kelor lebih tinggi dibanding kadar air pada daun kelor. Hal ini disebabkan pada daun dibutuhkan air untuk terjadinya proses fotosintesis, sedangkan pada buah terdapat kapasitas air yang lebih banyak untuk melarutkan hormon pematangan buah. Selanjutnya, untuk identifikasi anion, saya mengambil salah satu jurnal yang berjudul Analisis Kandungan Fluorida pada Sampel Pasta Gigi yang diperoleh dari beberapa hotel di Kota Bandung menggunakan metode spektrofotometri sinar tampak. Pendahuluan. Pasta gigi merupakan salah satu sediaan kosmetik di mana kandungan serbuk atau lainnya digunakan untuk menggosok atau membersihkan gigi dengan sifat dan efek membersihkan. Pasta gigi juga mampu memberikan manfaat sekunder pada kesehatan mulut, serta fluorida yang terkandung dalam pasta gigi dapat membantu melindungi gigi dari kerusakan gigi dan penyakit gusi. Peraturan Kepala BPOM Republik Indonesia tentang persyaratan teknis bahan kosmetika telah menetapkan bahwa jumlah senyawa fluorida yang boleh terkandung dalam pasta gigi tidak boleh lebih dari 0,15% atau 1.500 ppm. Dihitung dari kadar total F atau fluor, dan untuk pasta gigi yang mengandung 0,1% sampai 0,15% fluorida kecuali sudah ada penandaan kontraindikasi untuk anak-anak, misal hanya digunakan untuk dewasa, maka penandaan wajib mencantumkan anak-anak usia 6 tahun dan di bawahnya gunakan seukuran biji jagung. Perawatan gigi diawasi untuk memperkecil kemungkinan tertelan. Selanjutnya, untuk landasan teori. Pasta gigi adalah serbuk atau sediaan lainnya yang digunakan untuk menggosok atau membersihkan gigi. Dengan sifat dan efek membersihkan, pasta gigi juga mampu memberikan manfaat sekunder pada kesehatan mulut, serta fluorida yang terkandung dalam pasta gigi dapat membentuk melindungi gigi dari kerusakan gigi dan penyakit gusi. Tingkat risiko minimal untuk penyerapan fluorida harian telah ditentukan menjadi 0,05 mg per kilogram per hari. Asupan fluorida yang berlebihan selama jangka waktu yang panjang selain menyebabkan fluorosis yang ditandai dengan bintik-bintik pada gigi juga menyebabkan manifestasi skeletal seperti cacat atau lumpuh, osteoporosis, dan
osteoklerosis. Resiko tambahan dari peningkatan oleh paparan fluorida yang paling signifikan adalah efek pada sel-sel tulang, osteoblast dan osteoklas yang dapat menyebabkan perkembangan fluorosis tulang. Selanjutnya, pada metode analisis fluorida yang menggunakan reaksi SPADNS secara spektrofotometri sinar tampak ini didasarkan pada reaksi antara fluorida dengan zat warna zirconium. SPADNS tidak bereaksi secara langsung dengan fluorida, tetapi terlebih dahulu direaksikan dengan zirconyl klorida atau ZrOCl2 untuk membentuk suatu kompleks yang berwarna merah pekat. Fluorida dapat bereaksi dengan reagen tersebut, membentuk kompleks anion yang tidak berwarna yaitu ZrF62-. Dengan adanya peningkatan kadar fluorida, maka warna yang terbentuk akan semakin pudar sehingga akan menyebabkan terjadinya penurunan serapan pada spektrofotometer. Pengurangan serapan reaksi SPADNS asam zirconyl klorida ini sebanding dengan konsentrasi fluorida dalam zat uji yang kemudian diukur menggunakan spektrofotometer pada panjang gelombang 570 nm. Reaksi yang terjadi antara ion fluorida dengan reaksi SPADNS asam zirconyl berlangsung cepat karena sangat dipengaruhi oleh keasaman dari reaksi campuran tersebut pada 10 menit setelah penambahan reagen. Untuk hasil dan pembahasan, sampel pasta gigi yang telah dikumpulkan dan telah didestruksi dapat langsung dihitung kadar ion fluoridanya dengan menambahkan reaksi SPADNS asam zirconyl. Dalam penetapan kadar ion fluorida, sampel dipipet sebanyak 5 ml, kemudian ditambahkan 1 ml larutan SPADNS asam zirconyl. Penambahan reaksi SPADNS asam zirconyl ini akan menghasilkan pembentukan kompleks baru yang berwarna merah sehingga bisa diukur kadarnya dengan menggunakan alat spektrofotometer sinar tampak. Prinsip pengukuran dari analisis ion fluorida yaitu semakin tinggi konsentrasi ion fluorida dalam larutan, maka terjadi penurunan serapan kompleks bereaksi SPADNS asam zirconyl sehingga hasil dari penelitian ini sesuai dengan prinsip pengukuran tersebut di mana diperoleh nilai absorbansi yang menurun yang sebanding dengan meningkatnya konsentrasi ion fluorida. Pemeriksaan kuantitatif sampel pasta gigi ini menghasilkan kadar ion fluorida pada pasta gigi bervariasi antara 2617,3 ppm sampai 30505,4 ppm. Dan untuk kesimpulan, dari hasil analisis ion fluorida terhadap 10 sampel pasta gigi dari hotel menunjukkan hasil kadar antara 2617,3 ppm sampai 3505,4 ppm, di mana hasil tersebut tidak memenuhi persyaratan dalam peraturan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Republik Indonesia nomor HK03/12308/11/07517 tahun 2011 tentang persyaratan teknik bahan kosmetika yang telah menetapkan bahwa jumlah senyawa fluorida yang boleh terkandung dalam pasta gigi tidak boleh lebih dari 0,15% atau 1500 ppm dihitung dari kadar total F atau fluor. Sekian presentasi dari saya. Mohon maaf apabila banyak kekurangan.